Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Lawu Sukolestari beralamatkan di Dusun Sempu, RT 6 RW 2, Desa Sukawidi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2002, dilatar belakangi kerusakan hutan akibat kebakaran hebat hutan Gunung Lawu tahun 2002. LMDH Lawu Sukolestari diketuai oleh Bapak Sugito telah melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan di lingkungan sekitar dan area hutan Gunung Lawu. Saya selaku Ketua LMDH Lawu Sukolestari, Desa Sukawidi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, yang seperlunya saat hari ini perlu aku menerangkan situasi kondisi Gunung Lawu, RPH Bedagung. Kami terangkan mulai melajari, mulai tahun 72 sampai sekarang ini perlu kami sampaikan tujuan kami untuk kelestarian hutan, lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Tahun 72 memang kondisi Desa Sukawidi sangat kritis dikarenakan kekurangan makan dan minum dan sebagainya. Zaman dulu itu perang dengan perut lapar, maka tidak ada lain yang akan dimakan dan sebagainya, itu cari rancak dan cari kayu bakar atau cari tumbuh-tumbuhan alam di sekitar hutan. Tahun 2002 itu Gunung Lawu terbakar habis total 100%. Itu ada hujatan-hujatan dari beberapa pihak, dari masyarakat, dari ASN dan sebagainya. Karena setelah terbakar habis, ada bencana alam yang mengerikan, itu gunung longsor, akibatnya banjir total, itu terutama sungai yang untuk pengaliran air dari Gunung Lawu, itu Sandong, Gandong, dan sebagainya, itu kebak air, akhirnya mengalir ke das, akhirnya akibatnya fatal, merusak daerah Magetan dan sekitarnya. Saya dengan dibantu teman-teman menabur bibit sejumlah 3 kintal, eukaliptus jubuta dan akasia dukuren untuk saya tabur di tempat Rian Brutani RPH Bedagung yang seluas 1.800 hektar. Alhamdulillah bibit yang aku tabur itu tadi 2002 saya tabur, 2004 alhamdulillah sudah bisa, walaupun belum bisa menutup penuh 100%, itu sudah mengurangi erosi-erosi tersebut. Saya dengan dibantu teman-teman untuk mereboisasi dan untuk memulihkan kembali Gunung Lawu itu tadi, saya ajak secara berencana untuk menanam berduyun-duyun, menanam pohon-pohon di hutan di Gunung Lawu RPH Bedagung dengan catatan untuk menanam dan untuk demi kepentingan ekonominya. Alhamdulillah 2002-2006 ada SP dari Perhutani dan sudah legal diperbolehkan menanam pohon-pohon tersebut. Alhamdulillah sedikit demi sedikit makan dan minumnya terjangkau, masyarakatnya juga tertunjang ekonominya. Ternyata ada tumbuh sumber mata air di RPH Bedagung, petak 55 di Gendali Sodo, tumbuh sumber mata air baru dinamakan sumber Penganoman. Alhamdulillah satwa-satwa atau hewan-hewan yang sekitar di sini tercukupi masalah minumnya. Di sini ada situs namanya situs Gendali Sodo. Itu sesuai cerita nenek moyang buyut saya. Itu namanya pertapannya Anoman. Maka dari itu Gendali Sodo butuh dipelihara dan butuh dilestarikan. Sebelum ada revitalisasi dari LMDH, mata air sebagian ada yang mati dan sebagian mengecil. Setelah ada revitalisasi dari LMDH Lawu Sukolestari, Desa Sukawidi, alhamdulillah debit air di
Desa Sukawidi lama-kelamaan menjadi besar dan bisa mencukupi masyarakat Desa Sukawidi, dan untuk mandi dan minum di Desa Sukawidi, terus bisa mengairi sawah dan perkebunan. Alhamdulillah lagi sekarang di sebagian diambil oleh PDAM setempat. Ya, saya hari ini menceritakan keadaan masyarakat yang sebelum adanya reboisasi, keadaan masyarakat yang berada di pinggiran hutan Lawu itu ekonominya lemah, termasuk hanya bisa bertani, hanya bisa menanam jagung, pohon, atau mencari kayu brencek untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan keadaan tempat tinggal atau rumah itu masih sederhana banget, itu hanya dari kayu atau bambu, itu aja. Sesudah adanya reboisasi dari LMDH Lawu Sukolestari, masyarakat bergegas menabur benih, menanam kayu di hutan guna untuk menghijaukan hutan. Begitu sulitnya, itu masuk jalan ke hutan saja baru jalan setapak. Alhamdulillah sekarang sudah ada pelebaran jalan, sepeda sudah bisa masuk hutan untuk melancarkan ekonomi dan pemeliharaan hutan tersebut. Terus yang kedua, yang dulunya itu tempat tinggal atau rumah yang asalnya dari bambu atau dari kayu, itu sudah diganti sama batu bata. Ada beberapa varian atau beberapa jenis kopi yang ada di lereng Lawu tersebut. Ada kopi nongko, Excelsa dan Liberica, kemudian kopi Arabica karena ketinggian kami di sekitar 900 sampai 1300 meter di atas permukaan laut, dan kopi Robusta. Semua bahan baku kopi Ndelisodo itu diambil dari masyarakat dan digunakan untuk bahan baku utama dari kopi Ndelisodo sendiri. Kemudian yang kedua, di samping kami memberdayakan masyarakat, juga memberdayakan pemuda. Karena based on kami adalah pemuda Karang Taruna dan disupport oleh kelompok pecinta alam Lawu Tengah sebagai dasar pemberdayaan pemuda, dengan tagline yang digaungkan adalah pemuda harus kreatif atau cerdas, kemudian produktif dan berdaya. Dari situlah semua harapan-harapan itu bisa dikerjakan bersama dengan gaung tagline juga tumbuh kembang bersama masyarakat dan pemuda di lereng Lawu, khususnya di Desa Sukawidi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, dengan produk klasternya yaitu kopi Ndelisodo. Kelompok tani Sukolestari ngawontenaken mengelola hutan saged saya lancar, saged makmur rakyat pripun. Nggih tersediaan air saged lancar, makanan ternak nggih saged manfaat. Beraire lancar nek riyen niku alit, nek niki lancar langsung turah-turah kaya niku. Kangge lep persawahan ngoten persabian niku nggih turah. Terus manfaatne sak ngandhape nika.